Halo semuanya, selamat datang kembali pada channel Agans Corner. Jadi video kali ini kembali kita biasa membahas artikel-artikel menarik yang saya temukan di internet. Lalu sesuai dengan judul kali ini, kita akan membahas tentang 15 pilar konten untuk menemukan ide tanpa batas. Jadi saya menemukan artikel ini pada website Medium yang dibuat oleh Anhinta. Seperti yang Anda lihat, pada artikel ini menggunakan bahasa Inggris, namun saya akan mencoba menyampaikan kembali dengan sejelas mungkin menggunakan bahasa. Baiklah, silahkan disimak dengan baik. Intinya dia membahas, pernah gak sih kalian frustasi tidak menemukan ide, lalu penting kalian pahami untuk menentukan dan memahami apa itu konten pilar. Lalu secara sederhana saja saya jelaskan, konten pilar itu adalah tema atau kategori dari konten yang nanti akan Anda buat. Jadi kalian mau buat konten itu harus menentukan dulu ini jenis kontennya mau mengikutin bagaimana sih. Sederhananya gitu, supaya konten kita lebih terencana, terorganisir, dan bisa menemukan ide-ide konten dengan cepat. Jadi langsung saja supaya lebih cepat ya teman-teman. Nanti untuk link asli artikelnya bisa saya cantumkan di komen aja. Yang pertama adalah konten berupa tanggapan-tanggapan dari permasalahan. Seperti yang kita tahu, pasti semua orang mempunyai masalah, mempunyai kendala. Nah, kita itu buatkan sebuah konten untuk bagaimana sih supaya problem solving, istilahnya solusi dari masalah itu. Oke. Yang kedua adalah konten meme. Ya, tidak salah lagi. Meme adalah salah satu media untuk berekspresi dan juga menyampaikan pendapat pada sekarang ini, tentunya terutama generasi Z, generasi milenial sangat menyukai meme. Coba kita tarik ke belakang, kita cari-cari pada media sosial bertebaran meme, kita ya bisa, oh jadi begini memenya. Lalu dari meme tersebut kita posting ulang gitu dengan ide kita, dengan template kita yang lebih fresh. Setelah menemukan inspirasi meme, bisa kita buat postingan juga. Untuk contoh ya seperti ini mungkin, seperti oke lah, kita menemukan meme apa ya, ya intinya itulah. Nanti saya coba cari dulu contohnya. Ini salah satu website untuk menemukan meme yang lucu menurut saya, satu wancak.com. Bisa juga di Facebook ya, Facebook banyak, atau Instagram itu bertebaran meme. Ini jangan di Twitter atau TikTok, itu hanya merepost dari sumbernya yaitu Facebook. Kalau sumber meme emang kebanyakan cari di media sosial Facebook. Momen ketika kuliah offline, maba yang antusias pelajar, senior di depan maba, OB kampus, satpam kampus yang bantu ngelarin kasus. Itu bisa jadi pembahasan kalian. Contoh, murid yang pengen gabung circle. Nah, masalah circle ini menjadi masalah klasik. Lalu kalian buat sih, dapat ide postingan dari sini. Bagaimana sih cara agar tidak dijauhi dari circle atau dijauhi dari yang namanya pertemanan begitu. Murid yang punya matkul jam 1 siang, ini juga bisa jadi bahasan yang menarik. Seperti jam berapa biasanya orang makan siang, murid yang punya pacar sekelas.
Ini juga bisa seperti apa kekurangan kelebihan punya pacar sekelas. Oke, itu udah cukup jelas ya. Yang ketiga, tren. Baiklah, jadi tren ini kita ibaratkan seperti apa yang sedang hangat-hangat dibicarakan, seperti kemarin kasus Lesti, terus kasus Rusia Ukraina, Fedi Sambo, terus apa lagi ya guys, saya kurang begitu update tentang berita-berita. Bisa anda cari biasanya di YouTube tentang berita-berita top news. Atau biasanya saya menggunakan Google Trend atau mencari hashtag dari trending topik Indonesia. Ini sih yang trending Itaewon. Begitu. Atau contoh seperti apa yang sedang tren gitu kalian bahas, kalian bicarakan. Lalu yang keempat itu poll. Poll itu apa sih? Poll itu adalah survei atau vote yang melibatkan banyak orang. Kalian bisa membuat konten itu meminta pendapat pada audiens Anda. Yang kelima, tidak jauh seperti yang nomor 3, yaitu Twitter Trend. Kalian bisa mencarinya pada trend Twitter, lalu kalian bahas untuk konten Anda. Ini itu ya. Wow, ini tragedi Korea sepertinya. Wow, ini menarik. Ini Halloween party di Itaewon, Korea semalam. 50 lebih orang yang dilaporkan meninggal. Wow, kalian bisa research tentang konten ini, lalu bisa kalian bahas konten Anda. Oh, jadi begini teman-teman. Untuk lebih jelasnya kalian baca sumber artikel di Twitter itu mengetahui trendingnya. Oh, begitu. Bahkan di Google Trend banyak dicari. Baiklah, lanjut. Yang keenam adalah how to. Kontennya itu tutorial, langkah-langkah atau bagaimana cara. Saya kasih tahu tutorial. Banyak ide untuk membuat tutorial itu, dari yang nomor 1 juga masalah solving, lalu kalian buat menjadi sebuah tutorial atau guide. Tutorial masak anti gagal, cara menerbangkan Gemini. Ini dari nomor 1 nih, kan orang-orang bertanya gimana sih nerbangin DJI Mini ini. Lalu kalian buatlah tutorialnya menjadi sebuah konten. Cara kemah di atas air, banyak sekali. Bahkan ada loh cara bagaimana cara untuk bernafas, luar biasa. Lanjut adalah BTS. BTS ini bukanlah boy band Korea. Yang maksud BTS di sini adalah behind the screen. Bagi kalian youtuber cinemaker atau buat film pendek, mungkin konten ini sangat bagus, sangat penting, karena rata-rata audiens atau penonton sangat menyukai proses dibalik pembuatan movie klip Anda atau video klip movie Anda. Lalu ke-8 adalah potongan dari sebuah video live, seperti platform live Instagram, TikTok. Kalian merekam, lalu kira-kira cari nih apa yang dibahas yang penting bisa menjadi pokok pembahasan itu.
Nah, kalian potong lalu kalian bahas untuk pada konten. Yang kesembilan adalah company update. Jadi ini buat rata-rata buat konten kreator bisnis, kalian bisa bikin update sebuah perusahaan. Oke. Yang ke-10 adalah hack or cheat codes. Jadi hack or cheat code itu ya langkah cepat gitu, seperti mencari sebuah cara atau ya cara-cara hack gitulah yang anti mainstream, biasanya ada di channel 123 life hack begitulah intinya, yang memudahkan dalam yang sekiranya orang anggap sulit. Ini yang ke-11 adalah konten tentang testimonial atau user generate. Seperti yang pernah dibahas itu, orang-orang itu sangat menyukai gitu yang namanya review jujur. Kita buat seperti testimonial dari orang-orang, lalu kita buatlah sebuah konten. Nah, dari situ kita bisa dapat yang namanya konten untuk kita bahas gitu, review-review jujur dari orang. Bisa juga user generated content itu jika Anda memiliki forum. Double tip. Jika Anda memiliki forum, maka user bisa posting ke dalam website Anda. Di situ bisa menjadi salah satu tentunya konten yang dibuat user. Tapi ya Anda harus memiliki forum yang menarik untuk menarik banyak pengguna. Yang ke-12 adalah konten Yang ke-12 adalah konten AMA atau Ask Me Everything. Jadi konten ini kalian buat seperti Q&A, di mana pertanyaan dari audiens Anda buat sebuah konten. Itu bisa jadi ide atau juga bisa menjadi pengisi konten Anda. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan pembahasannya panjang, tentu itu bisa dibikin konten. Biasanya ada nih pada channel-channel artis, public figure, atau selebgram sering mengadakan konten AMA. Yang ke-13 adalah tool yang digunakan. Jadi konten ini kayak lebih ke teknologi gitu. Seperti biasanya saya menemukan di TikTok. Jadi konten yang digunakan kayak gini. Jadi itu pembahasan konten yang memudahkan, seperti yang pernah saya tulis pada blog saya, yaitu kumpulan aplikasi website gratis yang sangat berguna. Jadi ini toolnya. Ke-15 adalah FAQ. FAQ itu adalah frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kalian buatlah sebuah konten dari banyak pertanyaan yang ada. Lalu yang terakhir adalah before and after atau sebelum dan sesudah. Ini lebih ke pembahasan seperti, oke, saya beri contoh.
seperti pengalaman iPhone, biasanya YouTuber gadget, pengalaman setelah 1 bulan memakai ini, atau before and after, seperti sebelum dan sesudah, ya banyak begitu lah. Oke, cukup sekian saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.